Pastikan menggunakan baju sesuai SOP, minimal menggunakan baju praktik dan menggunakan sepatu untuk keselamatan kerja. Nah, kita buka bodi atas di bagian bawah setang ya. Selanjutnya buka baut penutup skip. Lalu buka selang bahan bakar, lalu tutup selangnya agar bensin tidak terbuang. Lalu buka baut intake manifold dari karbu atau blok mesin. Nah, lalu buka kabel jarum skip dan kabel cuknya, tapi di sini kabel cuk karbunya gak bisa dibuka, jadi karbunya gak dilepas dari motor. Lalu kita buka skrup langsam dan skrup udaranya ya. Lalu lanjut dengan buka baut ruang pelampung. Lalu kita lepas ya penahan pelampungnya. Lalu kita buka main jet atau needle jet dan pilot jet di ruang pelampung. Nah, lubang pertama yaitu namanya adalah lubang udara pelarut atau air blade, atau terkadang bagian dari saluran udara sekunder. Fungsinya memungkinkan udara tambahan masuk ke saluran bahan bakar yang berasal dari pilot jet. Tujuannya adalah untuk membuat bensin lebih mengabut atau teratomisasi. Sebelum keluar ke venturi, ini penting agar campuran udara bahan bakar lebih homogen dan mudah terbakar saat putaran mesin masih rendah. Nah, lalu lubang nomor 2 dan nomor 3 namanya adalah lubang pilot atau pilot outlet atau lubang idle ports. Fungsinya ini adalah titik keluarnya campuran udara dan bahan bakar yang sudah diatur oleh skrup setelan udara atau air screw dan pilot jet. Lubang ini bekerja secara berurutan. Lubang pertama terdekat dengan skip saat tertutup, bertanggung jawab utama saat mesin dalam posisi stasioner atau idle. Lubang kedua itu nomor 2 setelahnya mulai terbuka seiring naiknya posisi skip, dibuka gas sedikit. Lubang ini menyediakan suplai bahan bakar yang mulus saat transisi dari putaran stasioner ke putaran rendah awal sebelum main jet mengambil alih sepenuhnya. Nah, lalu ini namanya adalah jarum skip. Nah, fungsi dari jarum skip ini untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar nih. Cara kerjanya adalah dengan mengatur ukuran lubang pada main jet atau saluran utama bahan bakar ketika katup skip atau throttle valve terangkat oleh tarikan gas. Nah, kalau ini namanya adalah pelampung karburator ya. Nah, fungsi dari pelampung karburator adalah untuk menjaga agar ketinggian bahan bakar di dalam ruang pelampung atau float chamber ya istilahnya dalam bahasa Inggris, yaitu agar tetap konstan dengan cara mengatur pasokan bahan bakar dari tank. Lalu di
pelampung itu ada jarum pelampung atau istilahnya needle pump, atau lebih tepatnya needle valve dan jet needle. Dalam karburator, motor adalah sebagai mengatur aliran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Kalau yang ini namanya adalah skrup campuran udara atau air mixture screw karburator. Komponen ini berfungsi untuk mengatur rasio campuran udara dan bahan bakar pada putaran mesin rendah atau idle. Nah guys, kalau ini namanya langsam. Fungsinya menjaga mesin tetap menyala dan stabil saat kendaraan dalam kondisi stasioner atau tidak digas, dengan menyuplai campuran bahan bakar dan udara yang tepat untuk putaran mesin minimal. Nah lalu ini namanya main jet ya, yang besar ini. Nah fungsinya mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bahan bakar pada putaran mesin menengah hingga tinggi. Nah kalau ini yang lancip yang panjang namanya pilot jet, mengatur campuran udara dan bahan bakar pada putaran mesin rendah, seperti saat mesin rangsam atau idle atau saat gas dibuka sedikit. Nah dari komponen awal dan akhir semua itu kita bersihkan menggunakan kompresor dan busa ya, atau kalian juga bisa dengan menggunakan lap. Kalau sudah dibersihkan, kita pasangkan kembali ya semua komponen, dimulai dari needle pump dan pelampungnya. Lalu pasangkan juga penahan pelampungnya. Lalu kita dilanjut dengan memasang main jet. Nah, setelah dipasangkan main jetnya, lanjut kita pasangkan pilot jetnya ya. Main jet dan pilot jet tersebut kita kencangkan menggunakan obeng min. Sudah dikencangkan semuanya dari main jet dan pilot jet, kita tutup lagi dengan rumah pelampungnya ya. Lalu pasang baut penyetel aliran udara ya. Oke, setelah terpasangkan baut aliran udara, kita pasangkan kembali baut langsamnya ya. Nah, kita pasangkan kembali intake manifold bagian atas ke karbu ya, menggunakan kunci L.
Oke guys, kita masukkan kembali jarum skip ke karburator bagian atas. Oke. Oke, kita pasangkan kembali baut di bagian penutup skip ya, jarum skip, dan kencangkan menggunakan obeng plus. Oke guys, dan kita sekarang masukkan kembali atau pasangkan kembali intake manifold ke di bagian bawah ke brok mesin dan kencangkan bautnya menggunakan kunci pas ukuran 8/10 ya. Oke guys, selanjutnya kita setel ya langsamnya. Kita menggunakan obeng pipih kecil untuk memutar skrup searah jarum jam hingga mentok dengan lembut ya, jangan terlalu kencang, ingat itu. Lalu putar kembali berlawanan arah jarum jam sebanyak 1,5 sampai 2,5 putaran atau titik awal standar. Lalu sesuaikan ulang. Nyalakan mesin dan amati putaran RPM. Gunakan tachometer jika memungkinkan. RPM ideal umumnya 1400 sampai 1800 RPM, tergantung spesifikasi pabrikan. Lalu jika mesin tidak stabil atau mati, putar skrup sedikit berlawanan arah jarum jam, yaitu atau membuka lebih lebar untuk memperkaya campuran. Jika RPM terlalu tinggi atau boros, putar sedikit searah jarum jam atau menutup untuk mempermiskin campuran. Oke, itulah dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.